Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Suparjo, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Suparjo bin Redjo Prawiro adalah seorang perwira tinggi Angkatan Darat Republik Indonesia. Beliau merupakan salah satu tokoh penting dalam jajaran militer. Pernah memegang sejumlah jabatan strategis di wilayah Kalimantan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Suparjo bin Redjo Prawiro dikenal atas pengabdiannya sebagai Panglima Daerah Militer 10 Lambung Mangkurat dari tahun 1974 hingga tahun 1976. Jabatan ini menunjukkan kepercayaan negara terhadap beliau dalam mengendalikan keamanan dan pertahanan di wilayah Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Kemudian, beliau juga menjabat sebagai Panglima Komando Wilayah Pertahanan 3 Kalimantan dari tahun 1983 hingga tahun 1985. Sebuah posisi yang memiliki peran penting dalam struktur pertahanan nasional Indonesia, khususnya di wilayah strategis Kalimantan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Suparjo bin Redjo Prawiro lahir pada tanggal 21 Agustus tahun 1929. Wafat pada tanggal 11 Agustus tahun 2021. Masa pengabdian aktif beliau dalam jajaran komando teritorial berlangsung paling tidak dari awal dekade 1970 hingga pertengahan dekade 1980. Mencerminkan dedikasi panjang terhadap pertahanan negara. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa jabatan-jabatan utama yang diemban oleh Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Suparjo bin Redjo Prawiro berada di wilayah Kalimantan. Daerah militer 10 Lambung Mangkurat berkedudukan di Kalimantan Selatan. Sementara Komando Wilayah Pertahanan 3 meliputi seluruh kawasan Kalimantan. Menjadikan beliau figur penting dalam pengamanan kawasan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kiprah Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Suparjo bin Redjo Prawiro dalam berbagai jabatan strategis militer menunjukkan kompetensi, loyalitas, dan pengalaman beliau dalam memimpin pasukan serta menjaga stabilitas nasional. Penunjukannya dalam dua posisi penting di Kalimantan mencerminkan kepercayaan yang tinggi dari negara, terutama pada masa-masa ketika konsolidasi keamanan wilayah luar Jawa menjadi prioritas nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa karir Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Suparjo bin Redjo Prawiro berkembang melalui jalur kemiliteran yang berjenjang dan profesional. Dengan penugasan di daerah strategis seperti Kalimantan, beliau tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan tetapi juga berperan dalam pembangunan dan stabilisasi wilayah. Melalui kepemimpinan yang disiplin dan pengalaman yang matang, beliau turut memperkuat struktur pertahanan wilayah Indonesia, khususnya dalam menghadapi dinamika keamanan era pasca konflik dan pembangunan Orde Baru. Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Suparjo bin Redjo Prawiro merupakan salah satu tokoh militer Indonesia yang menempati posisi penting dalam struktur pertahanan nasional pada era Orde Baru, terutama di wilayah Kalimantan yang secara geopolitik sangat strategis. Pengalaman panjang beliau di bidang militer tidak hanya mencerminkan kompetensi teknis dalam memimpin pasukan, tetapi juga mencerminkan kapasitas manajerial dalam membina stabilitas wilayah yang menjadi penopang penting pertahanan negara. Dari perspektif militer strategis, jabatan sebagai Panglima Daerah Militer 10 Lambung Mangkurat dari tahun 1974 hingga 1976 menempatkan Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Suparjo bin Redjo Prawiro sebagai pemimpin militer yang bertanggung jawab penuh atas keamanan dan koordinasi lintas institusi di Kalimantan Selatan. Posisi ini sangat penting karena pada masa itu,
Pemerintah tengah giat melakukan konsolidasi kekuasaan dan pembangunan infrastruktur militer di luar Pulau Jawa untuk menghadapi potensi ancaman separatisme maupun infiltrasi ideologi asing. Keberhasilan beliau dalam menjaga stabilitas dan keamanan daerah menjadi salah satu dasar kepercayaan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Pada tahun 1983 hingga 1985, Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Suparjo bin Rejo Prawiro dipercaya sebagai Panglima Komando Wilayah Pertahanan 3 Kalimantan. Jabatan ini memperluas cakupan tanggung jawab beliau, tidak hanya pada satu provinsi, tetapi mencakup keseluruhan wilayah Kalimantan. Dalam konteks ini, beliau tidak hanya berhadapan dengan isu keamanan domestik tetapi juga isu perbatasan internasional. Mengingat Kalimantan berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia, penguatan koordinasi antara komando teritorial dengan aparat sipil serta intelijen menjadi bagian integral dari peran beliau dalam mengamankan wilayah tersebut. Dari sisi organisasi militer, kepemimpinan Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Suparjo bin Rejo Prawiro mencerminkan model kepemimpinan militer Orde Baru yang menekankan loyalitas kepada negara, stabilitas politik, dan dukungan terhadap program pembangunan nasional. Beliau berada dalam jajaran perwira tinggi yang dianggap mampu menjalankan fungsi militer sekaligus menjaga integritas politik kawasan dalam konteks sentralisasi kekuasaan. Dilihat dari dimensi sosiopolitik, posisi beliau sebagai Panglima di wilayah Kalimantan memberikan kontribusi terhadap keterlibatan militer dalam urusan-urusan sipil dan pembangunan daerah. Dalam praktiknya, militer pada masa itu seringkali menjadi penghubung antara pusat dan daerah. Dan kehadiran Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Suparjo bin Rejo Prawiro menjadi jembatan yang menghubungkan agenda pusat dengan realitas di daerah. Perannya turut membantu menciptakan ketertiban sipil, termasuk dalam menghadapi tantangan sosial seperti migrasi, transmigrasi, dan pembangunan perbatasan. Dari perspektif sejarah dan dokumentasi, nama Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Suparjo bin Rejo Prawiro memang tidak sering disebut dalam narasi arus utama sejarah militer Indonesia. Namun kontribusinya di kawasan Kalimantan sangat signifikan. Wilayah yang beliau pimpin merupakan salah satu kawasan yang membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan stabil. Mengingat karakteristik geografis, keragaman etnis, serta kerentanan terhadap penyusupan ideologi ekstrim pada masa itu. Secara pribadi, kehidupan Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Suparjo bin Rejo Prawiro yang berlangsung dari tahun 1929 hingga 2021 menempatkannya sebagai saksi hidup terhadap berbagai fase penting sejarah Indonesia. Mulai dari era kolonial, revolusi kemerdekaan, masa Orde Lama, Orde Baru, hingga masa reformasi. Pengalaman panjang ini menjadikan beliau bagian dari generasi perwira yang mengukir sejarah militer Indonesia secara langsung melalui kiprah dan pengabdiannya di medan tugas. Apabila ditinjau dari sudut pandang kenegaraan, keberadaan Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Suparjo bin Rejo Prawiro mencerminkan nilai dedikasi terhadap negara dalam bentuk keterlibatan aktif dalam struktur pertahanan teritorial. Kepercayaan yang diberikan kepadanya dalam memimpin dua struktur komando besar menjadi indikator dari integritas, keahlian, dan loyalitas yang diakui oleh pemerintah pusat. Peran ini secara tidak langsung ikut menopang agenda stabilitas nasional yang menjadi pilar utama dalam strategi pembangunan Orde Baru. Dengan wafatnya Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Suparjo bin Rejo Prawiro pada tanggal 11 Agustus tahun 2021, bangsa Indonesia kehilangan salah satu tokoh militer yang memiliki rekam jejak panjang dalam pengabdian tanpa pamrih terhadap bangsa dan negara. Narasi perjalanan hidup beliau penting untuk terus didokumentasikan agar menjadi bagian dari memori kolektif sejarah pertahanan Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan yang selama ini berperan sebagai benteng luar pertahanan nasional. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro.
Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.